Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Nadia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan dari Siti, bosnya yang dingin dan tegas, berbunyi singkat, "Kita harus bicara sekarang." Nadia tahu, ini akhir dari segalanya, rahasia yang dia simpan selama 3 tahun sebagai asisten pengacara itu akan terbongkar, dan cinta yang dia pura-pura akan menghancurkan hidupnya selamanya. Nadia berlari keluar dari apartemen kecilnya di kawasan Menteng, air hujan membasahi bajunya yang tipis. Pikirannya berputar-putar, mengingat bagaimana semuanya dimulai. 3 tahun lalu, dia baru lulus kuliah hukum di Universitas Indonesia, penuh mimpi tapi terjebak dalam tekanan keluarga. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di Surabaya, selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik untuk menjaga nama baik keluarga Muslim konservatif mereka. "Kamu harus menikah sebelum 25, Nadia. Jangan buat keluarga malu," katanya berulang kali. Tapi Nadia tahu dirinya berbeda, dia tertarik pada wanita, sesuatu yang tak pernah dia ungkapkan karena takut diusir atau lebih buruk lagi, dikirim ke terapi konversi seperti yang dialami sepupunya. Saat itu, Nadia melamar pekerjaan di Irma Hukum terkemuka di Jakarta, dipimpin oleh Siti Rahman, pengacara perempuan berusia 35 tahun yang terkenal dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Siti dikenal dingin, profesional, dan tak pernah menunjukkan emosi. Wawancara pertama mereka penuh ketegangan. "Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanya Siti dengan mata tajam. Nadia menjawab dengan percaya diri, tapi dalam hati, dia terpesona oleh aura Siti, wanita yang mandiri, kuat, dan cantik dengan rambut hitam panjang yang selalu diikat rapi. Nadia diterima sebagai asisten pribadi, tugasnya mengatur jadwal, menyiapkan dokumen, dan mendampingi Siti di pengadilan. Awalnya semuanya berjalan lancar. Nadia belajar banyak dari Siti, yang sering memenangkan kasus sulit melawan korupsi dan diskriminasi. Tapi tekanan dari keluarga tak pernah berhenti. Ibu Nadia sering menelepon, mengatur kencan buta dengan anak teman bisnis ayahnya. "Kamu sudah 20 tilu, Nadia. Saatnya pikirkan masa depan," katanya. Nadia panik. Dia tak ingin menikah dengan pria, tapi juga tak bisa mengakui orientasi seksualnya. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi komunitas sepenuhnya, dan masyarakat masih penuh prasangka, coming out bisa berarti kehilangan segalanya. Suatu hari, setelah rapat panjang, Siti melihat Nadia menangis di ruang arsip. "Ada masalah?" tanyanya dingin. Nadia dalam keputusasaan berbohong. Saya sedang patah hati karena pacar saya selingkuh." Itu awal dari kebohongan besar. Siti, yang ternyata pernah mengalami pengkhianatan serupa di masa lalu, mulai membuka diri sedikit. Mereka mulai berbagi cerita, dan Nadia memutuskan untuk memanfaatkan itu. Dia pura-pura tertarik pada Siti, berpura-pura jatuh cinta, agar bisa menggunakan hubungan itu sebagai alasan untuk menolak perjodohan keluarga. "Saya punya pacar di Jakarta," katanya pada ayahnya suatu kali. Ayahnya marah, tapi setidaknya menunda tekanan. Hubungan mereka berkembang pelan. Siti, yang biasanya tertutup, mulai mengajak Nadia makan malam bisnis yang berubah jadi pribadi. Nadia merasa bersalah, tapi juga tertarik sungguhan. Setiap sentuhan tangan tak sengaja, setiap tatapan mata Siti, membuat hatinya berdegup. Apakah ini masih pura-pura? Nadia tak yakin. Tapi dia terus bermain peran, mengirim pesan manis, hadir di setiap momen Siti butuh dukungan. Siti, yang punya masa lalu kelam, pernah ditinggal tunangan karena karirnya, mulai percaya pada Nadia. "Kamu berbeda, Nadia. Kamu mengerti aku," katanya suatu malam di kai pinggir jalan Tamrin. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga Nadia datang ke Jakarta untuk ulang tahunnya.
Mereka bertemu Siti secara tak sengaja di kantor. "Ini bos saya, Bu Siti," kata Nadia gugup. Ayahnya curiga melihat kedekatan mereka. "Jangan terlalu dekat dengan atasan, bisa salah paham," bisiknya. Nadia terjebak. Di satu sisi, dia ingin jujur pada Siti, tapi di sisi lain, takut kehilangan pekerjaan dan dukungan. Dia memutuskan untuk memperdalam kebohongan. Pada hari ulang tahun, dia mencium Siti di depan pintu apartemen, berpura-pura itu momen romantis. Siti terkejut, tapi merespons. Itu pertama kalinya Nadia merasakan ciuman dengan wanita, dan itu nyata, bukan pura-pura lagi. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Pikirannya penuh pertanyaan, apakah aku benar-benar mencintainya, atau ini hanya pelarian dari keluarga? Siti menelepon pagi harinya, suaranya lembut untuk pertama kali. "Kita perlu bicara tentang kemarin." Nadia setuju, tapi hatinya berat. Dia tahu, ini langkah pertama menuju jurang. Di kantor, mereka mulai berpacaran diam-diam. Siti membawa Nadia ke acara-acara rahasia komunitas LGB di Jakarta, di mana orang-orang berbagi cerita tentang perjuangan melawan diskriminasi. Nadia merasa diterima untuk pertama kali, tapi juga takut. Bagaimana kalau keluarga tahu, gumamnya. Konflik pertama meledak ketika ayah Nadia mengirim detektif swasta untuk mengawasi. Otto, Nadia dan Siti berpelukan di taman bocor ke keluarga. Ayahnya marah besar, menelepon Nadia tengah malam. "Apa ini? Kamu pacaran dengan wanita? Ini dosa besar, Nadia. Pulang sekarang juga." Nadia menangis, tapi menolak. "Ini hidup saya, ayah." Ayahnya mengancam memutus bantuan finansial. Nadia panik, tapi Siti mendukungnya. "Kita hadapi bersama," katanya. Nadia merasa bersalah karena Siti tak tahu bahwa awalnya ini pura-pura. Dia memutuskan untuk terus berpura-pura, tapi kali ini dengan hati yang semakin terlibat. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Di kantor, mereka harus berpura-pura profesional, tapi di luar, cinta mereka berkembang. Siti menceritakan masa lalunya, dibesarkan di keluarga konservatif di Bandung, dia menyembunyikan orientasinya selama bertahun-tahun, fokus pada karir untuk melarikan diri. "Aku pernah hampir menikah dengan pria untuk menyenangkan orang tua," katanya. Nadia merasa mirip, tapi tak berani cerita kebenaran. Suatu kasus besar datang, Siti membela korban diskriminasi di pengadilan. Nadia membantu, tapi dalam hati, dia takut jika kasus ini menarik perhatian media, rahasia mereka terbongkar. Puncak ketegangan di ILE ini adalah ketika Nadia menerima panggilan dari ibunya. "Ayah sakit karena kamu, Nadia. Pulanglah, makan kami." Nadia ragu. Apakah dia harus kembali dan bohong lagi? Atau tetap dengan Siti? Dia memilih tetap, tapi itu berarti memutus hubungan dengan keluarga. Siti memeluknya, tak tahu betapa Nadia sedang berjuang dengan kebohongan internalnya. Nadia berpikir, aku harus jujur, tapi kapan? Hujan malam itu mengingatkannya pada badai yang akan datang. Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan kepala pusing. Siti sudah pergi ke kantor lebih dulu, meninggalkan catatan, "Aku mencintaimu. Kita kuat." Kata-kata itu membuat Nadia semakin bersalah. Dia tahu cinta Siti tulus, tapi miliknya dimulai dari kebohongan. Di kantor, suasana tegang karena kasus diskriminasi semakin panas. Media mulai meliput, dan Siti menjadi sorotan. "Ini risiko besar," kata Siti pada Nadia saat mereka makan siang di ruang pribadi. "Tapi aku melakukannya untuk orang seperti kita." Nadia mengangguk, tapi pikirannya melayang ke keluarganya. Ayahnya menelepon lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. "Nadia, ayah minta maaf. Tapi ini salah. Datanglah ke Surabaya, kita bicara."
Nadia menolak, tapi hati kecilnya terguncang. Dia mulai mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apakah mencintai Siti worth it dengan harga kehilangan keluarga? Di Indonesia, di mana nilai keluarga dan agama sangat kuat, pilihan seperti ini sering berakhir tragis. Nadia ingat berita tentang perempuan lesbian yang diusir keluarga atau bahkan dipaksa menikah. Malam itu, mereka pergi ke pertemuan komunitas LGBT di sebuah rumah aman di Kemang. Di sana, Nadia bertemu dengan orang-orang yang berbagi cerita mirip. Seorang wanita bernama Rina menceritakan bagaimana dia kehilangan pekerjaan karena orientasinya terbongkar. Masyarakat kita belum siap, katanya. Siti memegang tangan Nadia di bawah meja, memberikan kekuatan. Tapi Nadia merasa seperti penipu. Setelah pertemuan, di mobil, Siti bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Nadia berbohong lagi, "Ya, sayang." Konflik memuncak ketika detektif ayah Nadia mengirim foto lebih intim ke ayahnya. Ayah Nadia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, muncul di kantor. "Nadia, kita pulang sekarang," teriaknya di lobi. Siti keluar, melihat keributan. "Siapa ini?" tanyanya dingin. Nadia panik, memperkenalkan ayahnya. Ayahnya menatap Siti dengan jijik. "Kamu yang merusak anak saya." Siti tetap tenang, "Ini urusan pribadi, Pak." Tapi ayah Nadia menarik tangan Nadia, "Ikut ayah." Nadia menolak, tapi air matanya jatuh. Ayahnya pergi dengan marah, mengancam akan melaporkan Siti ke polisi atas pengaruh buruk. Nadia menangis di pelukan Siti. "Makan aku," katanya. Siti menghibur, "Kita akan lawan ini." Tapi Nadia tahu, ini saatnya jujur. Malam itu, dia mencoba bicara, tapi Siti kelelahan dari kasus. Nadia menunda lagi. Hari berikutnya, kasus di pengadilan berjalan sengit. Siti berargumen dengan brilian, membela korban dari serangan homofobik. Nadia duduk di bangku penonton, bangga tapi takut. Setelah sidang, media mengerumuni Siti. Satu wartawan bertanya, "Apakah Anda sendiri bagian dari komunitas LGBT?" Siti diam, tapi Nadia tahu jawabannya ya. Tekanan semakin besar. Keluarga Siti, yang tinggal di Bandung, juga mulai curiga. Ibunya menelepon, "Siti, jangan terlibat politik seperti ini. Pikirkan reputasi keluarga." Siti marah, "Ini prinsip, Bu." Nadia melihat Siti mulai retak, emosinya yang biasanya terkendali mulai meledak. Mereka bertengkar pertama kali. "Kamu terlalu diam akhir-akhir ini, Nadia. Apa ada yang disembunyikan?" tanya Siti. Nadia denial, "Tidak." Tapi hati kecilnya bilang ya. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bogor untuk libur singkat, mencoba melupakan masalah. Di Illa, mereka berbicara dari hati ke hati. Siti menceritakan mimpi masa kecilnya menjadi pengacara untuk keadilan. Nadia tergerak, dan untuk pertama kali, dia merasa cinta ini nyata. Mereka berpelukan, tapi tak lebih. Kembali ke Jakarta, realitas menampar. Ayah Nadia mengirim surat pengacara, menuntut Nadia pulang atau kehilangan warisan. Nadia ragu. Apakah dia harus mengorbankan Siti untuk keluarga? Puncak di Ile ini adalah ketika Nadia bertemu teman lama, seorang pria yang pernah dijodohkan. "Nadia, keluargamu khawatir. Kembalilah," katanya. Nadia hampir setuju, tapi ingat Siti. Dia menolak, tapi itu berarti pengkhianatan kecil. Malam itu, Siti menemukan pesan dari teman itu di ponsel Nadia. "Siapa ini?" tanyanya curiga. Nadia berbohong lagi, teman lama. Kebohongan mulai menumpuk, dan Nadia tahu ledakan besar akan datang. Hari-hari berikutnya penuh ketidakpastian. Siti semakin sibuk dengan kasus, sering pulang larut. Nadia merasa kesepian,
tapi juga lega karena bisa menyembunyikan konflik internalnya. Dia mulai mencari dukungan online, bergabung dengan Forum LGBT Indonesia secara anonim. Di sana, dia membaca cerita orang-orang yang kehilangan segalanya karena coming out. Satu posting membuatnya terguncang. Aku pura-pura mencintai pasangan untuk lari dari keluarga, tapi akhirnya menyakiti semua orang. Itu seperti cermin dirinya. Suatu siang, di kantor, Siti menerima ancaman anonim. Hentikan kasus LGBT atau kami publikasikan rahasiamu. Siti panik, tapi tetap tegar. Nadia tahu ini dari kelompok konservatif. Kita harus hati-hati, katanya. Siti setuju, tapi mulai menjauh untuk melindungi Nadia. Mungkin kita jeda dulu, usul Siti. Nadia terluka, tapi mengerti. Di dalam, dia berpikir ini kesempatan untuk mundur. Keluarga Nadia tak berhenti. Kakaknya datang ke Jakarta, mencoba meyakinkan. Nadia, ini bukan kamu. Ini pengaruh buruk. Nadia marah, ini aku yang sebenarnya. Tapi kakaknya bilang, ayah sakit parah karena ini. Nadia merasa bersalah. Dia memutuskan untuk pulang ke Surabaya akhir pekan itu, tanpa bilang Siti. Di pesawat, pikirannya kacau. Apakah ini pengkhianatan? Di rumah, ayahnya terbaring lemah. Nadia, makan ayah. Tapi tolong, tinggalkan gaya hidup itu. Nadia menangis, ayah, aku mencintai wanita. Ayahnya syok, tapi ibunya memeluk. Kita bisa ubah ini. Mereka mengatur pertemuan dengan ustadz untuk konsultasi. Nadia menolak, tapi setuju tinggal seminggu untuk merawat ayah. Selama itu, dia bohong pada Siti, bilang sedang urusan keluarga. Siti curiga, menelepon berulang. Kamu di mana? Nadia jawab samar. Kebohongan semakin dalam. Di Surabaya, Nadia bertemu ustadz, yang bilang orientasinya ujian dari Allah. Nadia ragu, tapi tekanan membuatnya mempertimbangkan pernikahan paksa. Kakaknya perkenalkan pria baik, Ahmad. Nadia makan malam dengannya, pura-pura tertarik. Tapi hatinya pada Siti. Kembali ke Jakarta, Siti marah. Kamu bohong. Nadia akui pulang karena ayah sakit, tapi tak cerita detail. Mereka bertengkar hebat. Aku tak percaya lagi padamu, kata Siti. Nadia menangis, Ma. Tapi tak jujur soal kebohongan awal. Kasus Siti menang, tapi kemenangan pahit karena ancaman meningkat. Media bocorkan rumor Siti lesbian. Keluarga Siti marah, memutus hubungan. Nadia merasa bertanggung jawab. Dia memutuskan untuk jujur, tapi takut. Suatu malam, mereka minum di bar. Siti mabuk, cerita masa lalu, aku pernah dikhianati, Nadia. Jangan lakukan itu. Nadia hampir bicara, tapi telepon dari ayah datang, pulang, atau ayah mati karena kamu. Nadia panik, tinggalkan Siti sendirian. Puncak ile ini adalah ketika Nadia setuju pertunangan dengan Ahmad untuk selamatkan ayah. Ini sementara, pikirnya. Tapi Siti tahu dari media sosial. Siti menelepon, kamu khianati aku. Nadia denial, tapi Siti putuskan hubungan. Nadia hancur, tapi lanjutkan rencana. Dia tahu, ini pilihan salah, tapi tekanan terlalu besar. Setelah putus, Nadia pindah ke apartemen baru, fokus kerja. Tapi tanpa Siti, kantor terasa dingin. Siti minta Nadia pindah DC, tapi pemilik Irma tolak. Mereka harus bekerja bersama, penuh ketegangan. Setiap tatapan mata penuh luka. Nadia menyesal, tapi tak bisa mundur. Pertunangan dengan Ahmad diumumkan, keluarga senang. Ayah sembuh pelan. Tapi Nadia depresi. Dia mimpi Siti setiap malam. Di forum online, dia cerita anonim, dapat saran, jujurlah sebelum terlambat. Nadia ragu.
Suatu hari, Ahmad ajak bertemu. Aku tahu kamu tak cinta aku, katanya. Nadia terkejut. Ahmad bilang, ini perjodohan politik untuk bisnis keluarga. Nadia lega, tapi juga sedih. Mereka sepakat pura-pura tunangan. Siti, di sisi lain, hancur. Dia mulai minum lebih sering, karir terganggu. Teman komunitas khawatir. Satu malam, Siti datang ke apartemen Nadia mabuk. Kenapa kamu lakukan ini, tanyanya. Nadia menangis, untuk keluarga. Siti peluk dia, kita bisa bersama. Tapi Nadia tolak, sudah terlambat. Siti pergi dengan hati hancur. Konflik memuncak ketika media bocorkan foto Nadia dan Ahmad. Siti lihat, marah besar. Di kantor, mereka bertengkar. Kamu gunakan aku, kata Siti. Nadia hampir akui kebohongan awal, tapi takut. Malam itu, Nadia putuskan tunangan dengan Ahmad. Aku tak bisa, katanya. Keluarga marah, ayah kambuh sakit. Nadia hubungi Siti, tapi Siti tolak. Aku butuh waktu. Nadia sendirian, renungkan kesalahan. Dia mulai terapi diam-diam, belajar terima diri. Tapi tekanan masyarakat besar. Teman kantor gosip, Nadia lesbian. Nadia denial. Suatu acara bisnis, Nadia dan Siti bertemu lagi. Siti dingin, tapi Nadia minta maaf. Aku mencintaimu sungguhan. Siti ragu, buktikan. Nadia cerita sebagian kebenaran, tapi tak semua. Mereka mulai dekat lagi, tapi lambat. Puncak ile ini adalah ketika ayah Nadia datang lagi, paksa Nadia pulang. Pernikahan bulan depan. Nadia tolak, aku lesbian, ayah. Ayah syok, usir dia. Nadia kehilangan keluarga, tapi bebas. Dia pergi ke Siti, aku siap. Tapi Siti bilang, aku tak percaya lagi. Nadia hancur, tapi tekadkan jujur total. Hujan deras lagi di Jakarta, mirip malam pertama. Nadia berdiri di depan apartemen Siti, basah kuyup. Aku harus cerita semuanya, katanya saat Siti buka pintu. Siti ragu, tapi biarkan masuk. Nadia cerita dari awal, kebohongan untuk lari dari perjodohan, bagaimana pura-pura jadi nyata, pengkhianatan karena tekanan keluarga. Aku salah, Siti. Aku khianati kamu. Siti diam lama, air mata jatuh. Kenapa tak bilang dari dulu? Nadia jawab, takut kehilanganmu. Siti marah, kamu sudah kehilangan aku. Mereka bertengkar hebat, saling tuding. Siti cerita luka masa lalunya, bagaimana tunangan dulu khianati karena dia tak bisa punya anak. Aku percaya kamu, Nadia. Tapi ini terlalu sakit. Nadia pergi, tapi tak menyerah. Dia resign dari kantor, mulai hidup baru. Bergabung komunitas akti, advokasi hak. Dia tulis artikel anonim tentang perjuangan lesbian di Indonesia. Siti baca, tahu itu Nadia. Suatu hari, Siti hubungi. Kita bicara. Mereka bertemu di Kailama. Siti bilang, aku makan, tapi tak bisa kembali. Nadia mengerti, tapi minta kesempatan. Aku berubah. Siti ragu, tapi setuju teman dulu. Waktu berlalu, mereka dekat lagi sebagai teman. Nadia bantu Siti kasus baru. Keluarga Nadia pelan hubungi lagi, ibu minta maaf. Ayah mulai paham. Nadia senang, tapi tetap hati-hati. Kelima, Nadia mengalami kecelakaan mobil saat pulang malam. Di rumah sakit, Siti datang pertama. Saat Nadia sadar, Siti pegang tangan. Aku tak bisa kehilanganmu. Kecelakaan itu ungkap kebenaran, di dompet Nadia, ada surat lama untuk Siti, cerita kebohongan. Siti baca, tapi makan. Kita mulai lagi. Mereka bersama hadapi masyarakat. Tapi harga dibayar,
Nadia kehilangan sebagian keluarga, Siti reputasi terganggu. Cerita berakhir dengan mereka kuat. Apakah mencintai dengan kebohongan awal bisa dibenarkan jika akhirnya menjadi tulus?